Hari ini kita bersyukur, ya walaupun dari tadi pagi hujan, tetap kita bersyukur. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita batasi. Ya walaupun ada pergumulan yang kita alami, tidak bisa membuat itu akhirnya kita berkata, Tuhan tidak baik, atau kita berkata Tuhan tidak mengasihi aku. Ya, kita tidak dapat berkata seperti itu sebab Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia baik dan Dia adalah Allah yang berjanji selalu setia. Dia memberkati kita, Dia memberi yang terbaik bagi kita. Walaupun secara manusia kita bisa mengalami sesuatu yang secara manusia kita bilang gak baik ini, saya gak suka seperti ini, saya gak bisa terima kenyataan seperti ini. Tapi kalau itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, katakan itu duka cita. Kalau itu Tuhan izinkan, berarti itu baik bagi kita. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dan janji Tuhan adalah bahwa Tuhan memberkati kita. Tema kita hari ini adalah diberkati bersama-sama Abraham. Abraham adalah satu pribadi yang luar biasa. Pernah dia jatuh dalam dosa, kegagalan dialaminya oleh karena pergumulan, masalah yang dihadapi. Sepertinya ya Tuhan tidak menepati janji itu. Ya sepertinya secara manusia tidak bisa lagi terpenuhi. Nah di situ pernah mengalami kegagalan. Menunjukkan bahwa dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ada janji berkat kepada Abraham. Dan ternyata janji berkat itu juga kepada kita, kepada saudara dan saya. Jadi kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati bersama-sama Abraham. Kita melihat firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi mereka yang beriman akan diberkati bersama-sama Abraham, orang yang percaya itu. Ya. Abraham orang percaya itu. Ya. Ada janji Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan mau manggil dia dalam Kejadian 12. Keluar dari kampung halamanmu, dari negerimu, dari sanak keluargamu, dari familimu. Keluar, tinggalkan dan pergi ke satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, tanah perjanjian. Ya, walaupun Abraham tidak tahu persis bagaimana keadaan tanah itu, negeri itu. Entah berapa lama dia harus ke sana, tetapi oleh karena imannya dia pergi juga. Dan ada janji Tuhan kepada Abraham. Ya, dikatakan di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi, dikatakan. Kemudian aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Allah kepada Abraham. Berkat Abraham, berkat yang akan dia terima, berkat secara jasmani dan juga berkat secara rohani. Ya, Allah berkenan kepada dia, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan. Kalau Bapak Abraham mendapatkan berkat, tentu berkat itu akan turun kepada anaknya. Berkat Abraham, Ishak, Yakub. Yakub itu Israel. Jadi Israel diberkati oleh Tuhan. Nah bagaimana dengan kita? Kita bukan keturunan Israel. Apakah berkat Abraham ini juga turun kepada kita? Apakah hubungannya kita dengan berkat Abraham? Apakah berkat yang kita terima merupakan berkat dari Abraham? Sebab Abrahamlah yang dipanggil oleh Tuhan dan keturunannya lah yang akan diberkati itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata berkat yang dijanjikan kepada Abraham itu
berkat itu juga kita terima. Jadi saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang diberkati, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Ya, menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Ya, bangsa yang besar tadi dikatakan, punya kekayaan juga Abraham. Tetapi ada satu hal yang dimana dia harus bergumul. Karena berkat rohani, berkat untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui satu keturunan yang dimana dia menantikannya. Jadi beranak cucu, ya, menjadi bangsa yang besar, tetapi harus dari satu keturunan, yaitu antara ya Abraham dan Sarah. Itulah yang diperhitungkan. Tetapi ini sesuatu yang perlu mereka gumuli. Ya, Abraham meninggalkan tanah kelahirannya, kampung halamannya, sanak familinya, keluarganya. Karena dia dengar suara Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan memanggil dia, dan karena Tuhan berjanji kepada dia. Jadi setiap kali dia melangkah, dia pergi, dia mengikuti kata Tuhan atau janji Tuhan. Ya, karena dia dasarkan kepada janji itu, dia percaya kepada janji itu, dan dia percaya kepada pribadi yang menjanjikan itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira begini. Ini ada banyak anak muda ya. Kalau ada nona-nona sama pemuda, ya saling jatuh cinta. Ya, mulai ada yang senyum, silakan senyum, enggak apa-apa. Ya, tetapi yang laki-laki ini kalau tidak di depan wanita ini, dia selalu neko-neko, macam-macam. Dia selalu mengaku belum punya pacar, dan itu bocor ya. Nah, kira-kira kalau laki-laki ini akhirnya berjanji, hanya engkau satu-satunya dalam hidupku, kira-kira wanita percaya enggak? Pasti yang wanita bilang gombal. Ya, enggak bisa dipercaya. Halo, cowok-cowok bisa dipercaya nggak nih? Yang anak muda, yang bapak-bapak udah pasti udah dipercaya, udah percaya istrinya kan? Dikenal dulu dong. Lah, atau begini, ini ada cowok ini banyak janji, satu pun tidak ditepati. Kemudian dia janji lagi, masih mau terima? Apalagi akan sehidup semati. Ya, janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Halo? Ya, katanya akan dibelikan sepatu kaca. Jangankan sepatu, kacanya aja nggak bisa dibeli. Itu kaca yang pecah-pecah di pinggir jalan aja nggak bisa dibeli. Tapi janji. Seorang wanita tidak akan memegang, mempercayai kata seseorang laki-laki kalau dia tidak mengenal laki-laki itu dengan benar. Tapi kalau dia dikenal, opa, oma, opung, bai, mama, papa melarang, tetap dilanggar. Bila perlu kita kawin berlari-lari. Karena sudah kenal, hanya engkau lah bagiku kan gitu. Lari kita, kawin lari kan, kawinnya lari-lari. Papa bilang jangan, nah itu nggak cocok buat kamu. Opa bilang jangan, kakek bilang jangan. Tapi karena wanita ini sudah begitu kenal laki-laki itu, apapun diterobos. Halo, itu ya. Karena dikenal, coba kalau nggak dikenal. Atau sudah saling menyakiti terus, masih mau? Tentu tidak. Abraham mendengar panggilan itu. Dan ini tidak main-main. Keluar dari negerimu. Hanya berdasarkan janji. Semua harus ditinggalkan. Dan janji itu, berkat itu akan dia terima. Nah, janji atau berkat yang Allah sediakan, Allah janjikan bagi Abraham, berkat rohani dan jasmani, berkat masa kini dan masa yang akan datang, dan berkat itu juga yang akan kita miliki. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki berkat Abraham? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan adalah ya kita harus memiliki iman seperti Bapak Abraham. Iman seperti Bapak Abraham. Abraham itu disebut Bapak beriman. Bukan berarti dia tidak pernah
jatuh dalam dosa. Bukan berarti dia manusia super, tidak. Tetapi dia adalah bapa orang beriman. Di ayat 6 firman Tuhan berbunyi demikian. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, secara itu jugalah ayat di atas. Ya, dijelaskan bagaimana Abraham mempercayai perkataan Tuhan, bagaimana dia melangkah sesuai dengan janji itu. Jadi, ketika ada janji itu, Abraham melangkah dan langkah inilah yang diperhitungkan. Jadi kalau saudara dapat janji, tapi saudara tidak melangkah, saudara tidak memiliki iman seperti iman Abraham. Oh ya, saya percaya, tapi saudara tidak melangkah. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, kata firman Tuhan. Yakobus. Oh saya percaya, tapi melangkah dong. Enggak, nanti aja. Loh di mana percayanya? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham. Abraham sebagai bapak orang beriman. Abraham mendapatkan berkat. Berkat itu turun kepada anaknya secara lahiriah, secara jasmani. Kita bukan anak Abraham, kita bukan keturunan Israel. Tetapi karena kita punya iman seperti iman Abraham, orang beriman itu disebut anak-anak Abraham. Karena kita adalah anak-anak Abraham, berarti kita juga mewarisi berkat Abraham itu. Janji berkat kepada Abraham, Ishak, Yakub turun juga kepada kita. Bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan iman yang kita miliki. Amin. Amin. Kita adalah anak-anak Abraham. Saudara, kita harus memiliki iman seperti Bapak Abraham. Menjadi pertanyaan, iman Abraham itu seperti apa? Ya, seperti apa iman Abraham itu? Perhatikan dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Nah, di situ Allah berjanji untuk memberkati Abraham. Namun sampai masa tuanya, ia belum menerima realisasi janji itu. Keturunanmu, loh dia nggak punya keturunan dari Sarah. Tapi Tuhan bilang dari keturunanmu, bukan dari keturunan-keturunanmu. Keturunanmu dari Sarah. Tetapi secara manusia dia tidak akan bisa merealisasikan janji itu. Ya dia tidak akan sanggup merealisasikannya. Sudah tua, bagaimana bisa punya anak? Ya, coba perhatikan Roma pasal 4. Ya, kita melihat firman Tuhan. Ya, Roma pasal 4. Salah seorang membaca untuk kita kalau sudah menemukan. Roma pasal 4 ayat 18. Salah seorang pemuda, suara yang keras. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan. Apa ada dasar untuk berharap? Firman Tuhan tadi katakan? Tidak ada. Tidak mungkin. Tidak ada lagi dasar untuk berharap. Ya di ayat 18. Sekalipun dikatakan. Sekalipun. Betul-betul tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikian banyak nanti keturunanmu. Suatu ketika Abraham berkata, ya Tuhan, biarlah kiranya Ismail layak. Biarlah dari keturunan Ismail berkat itu. Tapi Tuhan bilang, tidak, harus dari Sarah. Loh, bagaimana mungkin? Ya,
Udah tua. Sarah mandu. Gak bakalan bisa punya anak. Wah, ini bisa goncang iman di sini. Dan pernah sempat goncang. Karena ibu Sarah bilang, ya nenek Sarah bilang ya nenek ya, kalau udah tua ya. Ya kepada kakek Abraham, saya kan gak bakalan bisa beranak lagi, melahirkan. Itu ambil saja Hagar. Itu kejatuhannya. Akhirnya ini adalah pikiran manusia untuk menolong Allah menggenapi janjinya. Dan itu tidak berkenan kepada Allah. Seringkali kita, wah mungkin begini Tuhan caranya. Mungkin begini Tuhan caranya, padahal enggak begitu. Akhirnya mengalami kekecewaan. Ya kira-kira begini, ini banyak yang mahasiswa atau yang kuliah atau yang sekolah. Supaya saya dapat nilai A. Ya saya menyontek saja. Itu kan membantu Allah toh untuk dapat nilai A. Itu enggak benar. Ya untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan cara yang tidak bagus, hasilnya adalah tidak bagus. Tetapi kelemahan ada di sini secara manusia. Akhirnya Abraham mengambil Hagar. Pikir Abraham ya syukur sudah punya anak, sudah punya keturunan. Jadi janji itu udah tergenapi. Tapi Tuhan bilang bukan daripada dia. Terus bagaimana dong? Ayat 19, salah seorang lagi membaca. Berdiri dan kuat. Ya silakan Domi. Amin. Wah nggak mungkin, nggak usah deh, ini aja Tuhan. Kira-kira saudara Bapak Ibu punya impian untuk mendapatkan satu keberhasilan di depan sana. Awalnya saudara melihat keadaan saudara bisa mendapatkan itu. Tapi satu ketika keadaan saudara tidak mampu lagi. Oh katakan saya mau berhasil, saya akan jadi orang hebat. Oh tiba-tiba kita mengalami sakit yang luar biasa. Dan kita punya impian untuk berhasil. Tapi kemudian kita lihat diri kita, saya ini nggak bisa apa-apa. Saya sudah cacat, saya sudah tidak berdaya. Nggak mungkin lagi dapat berkat yang saya impikan itu. Akhirnya lemah. Ya kan? Seringkali kita mengalami hal seperti itu bukan? Tadi saya membaca di berita, peristiwanya di Bali. Mungkin ada masalah dalam hidupnya, ya masih SMP, siswi, dia kasih tulis surat wasiat, kemudian dia bunuh diri di Bali. Ya, wah, kok sampai begitu? Punya masalah, kemudian ada komen-komen yang lain, kenapa enggak dihadapi, kenapa enggak curhat, kenapa? Itu imannya lemah. Rasanya tidak ada arti hidup ini. Ya, dalam satu kalimat dia bilang ya sepertinya masalah dengan mamanya karena dia tulis saya hanya buat mama marah saja, hanya buat begini lebih baik saya mati saja begitu. Ada tantangan, ada masalah yang dihadapi. Kemudian dia akhirnya bunuh diri. Ya. Beberapa waktu yang lalu masuk televisi seorang pemuda karena dia mau ya naksir lah ya kepada seorang wanita, tapi wanita itu menolak, kemudian dia naik ke lantai berapa itu di hotel, kemudian dia mau lompat bunuh diri, tapi sebelum dia lompat dulu dia teriak, hei aku mau bunuh diri, cintaku ditolak, gitu. Ditolak sama siapa? Sama itu, gitu. Kasihan sekali, saudara. Laki-laki kalau ditolak cintanya bunuh diri enggak? Kasihan sekali. Cewek-cewek kalau diputus bagaimana? Bunuh diri juga. Tuhan bahaya kali itu. Iman jangan goncang. Harapan yang sepertinya tidak dapat kita dapatkan kembali. Jangan membuat itu kita hancur. Imannya tidak menjadi lemah. Disinilah letaknya kelemahan kita. Seringkali ketika kita melangkah dan mau menikmati berkat itu, baru ada tantangan sedikit. Iman kita sudah lemah. Bagaimana mungkin kita akan menerima berkat Abraham itu? Abraham tidak akan mungkin dapatkan secara manusia. Tetapi firman Tuhan katakan imannya tidak menjadi lemah. Dia tahu secara fisiknya tidak akan mungkin terrealisasi.
janji itu bahwa dia akan punya keturunan dari Sarah. Tetapi ayat 20 perhatikan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuatkan dalam iman dan ia memuliakan Allah. Jadi semakin kita melihat secara daging, secara manusia, kita tak berdaya, kita tidak mampu untuk hal itu. Justru dengan demikianlah miliki iman. Ya, iman itu yang akan jadi bukti yang hari ini tidak kita lihat, tetapi pada akhirnya kita akan lihat. Amin. Wah, tidak mungkin saya akan berhasil. Ya, tidak mungkin saya akan seperti orang sana yang punya nanti hidupnya bagus. Ya, katakanlah pergumulan kita di Bali ya, harus nanti akan punya tanah, kemudian punya rumah, punya kendaraan yang bagus. Kerjaan saya begini, gaji saya juga begini, pas-pasan. Akhirnya impian itu tidak ada. Nggak percaya lagi kepada Tuhan. Kita lupa Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan bisa lakukan perkara besar bagimu. Katakan kiri kanan, Tuhan bisa lakukan perkara besar. Tapi persoalannya percaya enggak? Perhatikan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia bukannya menjadi tidak percaya ketika dia lihat dan tidak akan mungkin punya anak dari Sarah. Tetapi malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kira-kira begini, seseorang mengalami sakit penyakit dan dokter berkata, tidak ada obatnya. Jenis penyakit ini enggak ada obatnya. Pulang saja tinggal nunggu waktu. Kamu akan meninggal. Bagaimana ketika kita dengar seperti itu? Jujur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang takut ke dokter sebab kalau udah tahu sakitnya dia semakin lemah. Aduh, ada orang sudah tahu sakitnya tambah drop dia. Maka orang takut ke dokter. Ya, apalagi kalau dokter bilang ini sudah enggak ada obatnya, selesai sudah. Aduh, habis dah. Jangan, justru kata dokter tidak bisa sembuh, maka kata kita boleh sembuh. Kalau memang Tuhan menghendaki saya sembuh dan kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan aku, maka aku akan sembuh. Imanku tidak akan menjadi lemah karena ketakberdayaan dokter itu. Aku masih tetap semangat hidup. Amin. Semangat hidup, amin. Semangat, Tuhan bisa kasih kekuatan, Tuhan bisa kasih kesembuhan. Dan apa yang terjadi? Iman yang mengalahkan dunia. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kemudian kita berkata, aku sembuh, sembuhlah. Aku akan berhasil, berhasillah. Pekerjaan ini tidak sia-sia karena Tuhan akan memberkati aku. Iya dan amin. Tuhan memberkati kita. Ya. Di ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Janji Tuhan bagi kita apa? Kecelakaan, malapetaka, kehancuran? Bukan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh kebahagiaan, masa depan yang indah. Masa depan kita bukan masa depan yang suram. Amin. Amin. Masa depan yang indah, penuh dengan kebahagiaan. Pegang. Ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita, ya dikatakan sebab kepada kita, apa dikatakan? Ya, karena itu, ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, ya, karena pelanggaran kita dan dibangkitkan, ya dikatakan di sana dan dibangkitkan, ya.
sorry. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi berkat itu ya tidak dikatakan hanya untuk Abraham, tapi untuk setiap orang yang percaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat iman Abraham itu iman yang bagaimana? Yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Tidak tergoncangkan dia, walaupun dia tahu bahwa dia lemah, tak berdaya. Di ayat 15 firman Tuhan berbunyi demikian, Galatia pasal 3 tadi. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan satu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Jadi kalau manusia saja, kalau seorang orang tua yang akan meninggal menulis surat wasiat, menjelaskan harta ini nanti untuk si A, harta ini untuk si B, yang begini untuk si C. Ini berlaku. Manusia saja yang menuliskan surat wasiat itu berlaku. Tidak bisa diganggu gugat. Nah apalagi Tuhan yang berjanji. Bagaimana mungkin kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Janji itu dimeteraikan begitu kuat. Ya dan amin. Jadi janji Abraham tidak bisa dibatalkan. Karena Tuhan yang berjanji kepada Abraham. Janji Allah kepada Abraham. Kita lihat di ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi Abraham, Ishak, Yakub yaitu Israel, Yehuda dan terus keturunan sampai kepada Yesus. Nah di dalam Yesuslah berkat Abraham itu sampai kepada setiap pribadi yang percaya kepada Yesus. Itu maksudnya. Jadi kita adalah pribadi-pribadi yang menikmati berkat Abraham karena kita memiliki iman seperti iman Abraham. Jadi kalau saudara ya baru dalam perjalanan hidup ada masalah, kemudian saudara kecewa, saudara tidak bersemangat, kemudian saudara tinggalkan Yesus. Bagaimana mungkin saudara akan menerima berkat Allah, berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang? Gak mungkin. Dan tadi saya melihat, ya betul atau tidak di YouTube bahwa ya seseorang yang tadinya pendeta ya karena dia khotbah juga, kemudian meninggalkan Yesus. Saudara tahu kisahnya ya, yang Alkitab ditaruh di pantatnya dikentuti, kemudian dia bilang 1 bulan ini saya mati atau tidak, coba buktikan, dan dia rupanya sudah meninggal. Ya sudah meninggal ya, cuma nggak diberitahu sama kita ya, sudah meninggal ya sudah. Kenapa sampai tinggalkan Yesus? Hidupnya hancur bukan? Jadi setiap orang yang meninggalkan Yesus, hidupnya akan hancur. Ya karena janji berkat untuk Abraham dan anak-anak Abraham diberkati. Kita terhisap menjadi anak-anak Abraham oleh karena iman kita di dalam Yesus. Ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi janji itu tidak akan hilang kekuatannya, ya. Tidak akan hilang, janji itu ya dan amin, dan janji itu akhirnya kita dapatkan kalau kita memiliki iman seperti iman Abraham. Tetapi kalau kita hari ini berkata aku percaya Yesus, aku pegang janji Tuhan, kemudian kita dalam masa perjalanan hidup ini ada begitu banyak masalah pergumulan. Kemudian kita berkata, lebih baik saya mengikuti jalan yang lama atau mengikuti saudara-saudara yang lain yang tidak seiman dengan saya. Saya ikuti imannya saja karena saya mengimani Yesus. Kok belum kunjung tiba pertolongan, akhirnya tinggalkan Yesus. Maka kita tidak akan mendapatkan berkat Abraham itu. Tidak akan bersama-sama diberkati dengan Abraham. Apakah ada orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan karena diperhadapkan dengan persoalan pergumulan? Ada, saudara. Ada.
Ya, tadi saya dapat berita ada satu program dari kelompok tertentu dan ternyata yang dijangkau adalah orang-orang yang mengikut Kristus, yang kemudian pengikut Kristus itu berbondong-bondong tinggalkan Kristus. Wah, kasihan sekali. Kasihan sekali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak memiliki iman seperti iman Abraham. Kalau kita memiliki iman seperti iman Abraham, apapun yang terjadi, kita tidak akan goncang tentang janji Tuhan. Bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, itu yang terpenting. Hanya di dalam Yesus ada berkat itu, maka jangan tinggalkan Yesus. Kebenaran yang kedua adalah kita harus ada di dalam Kristus. Kita harus ada di dalam Kristus. Di ayat 13 berbunyi demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Di mana? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa hubungannya Yesus yang disalibkan dengan berkat Abraham? Apa hubungannya Yesus mati disalib dengan berkat-berkat yang akan kita terima? Dalam firman Tuhan katakan, telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Jadi antara Allah dan kita, waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberkati kita. Dia punya kuasa untuk itu, tapi ada penghalang. Penghalang itu adalah dosa. Nah, dosa ini harus diselesaikan. Siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Yesus. Sebenarnya kitalah orang yang terkutuk itu. Kitalah orang yang harus digantung di kayu salib itu. Tetapi Yesus mau tergantung di salib itu. Yesus mau menerima kutuk itu. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mengapa Yesus mau disalibkan? Perhatikan ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Telah membuat apa? Telah memberi dirinya mati di kayu salib itu. Untuk apa? Supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain yang dimaksud? Yaitu bangsa-bangsa atau pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus. Berkat Abraham itu turun atasnya. Saudara percaya kepada Yesus, amin? Maka berkat Abraham itu ada pada Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada pada saya, amin? Dan perhatikan, untuk itu Yesus mati di kayu salib. Nah, orang yang percaya kepada Yesus, kita harus bersama dengan Dia. Dan di dalam Dialah berkat itu kita terima. Itu, saudara, hubungan antara Kristus mati di kayu salib dengan berkat. Yesus mati di kayu salib menjadi kutuk karena kita yang berdosa ini. Dan yang menjadi penghalang berkat itu adalah dosa. Dan ketika Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita, maka kita pun memperoleh berkat-berkat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 22 berkata begini. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Kemudian ayat berikut 23 dan 24. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 25, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat 28. Dalam hal ini
Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi yang membeda-bedakan. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita berhak menerima janji Allah karena kita ada di dalam Kristus. Supaya kita ada di dalam Kristus, kita harus percaya kepada Dia. Dan yang menghambat tadi adalah dosa. Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu menyelesaikan dosa-dosa kita. Saudara, di dalam Kristuslah kita diberkati. Hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus yang menerima berkat Abraham, menerima berkat rohani dan jasmani, menerima berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang. Masa yang akan datang kehidupan yang kekal. Kalau kita mati pasti masuk surga. Amin. Amin. Keselamatan itu jaminan. Tetapi masa kini kita masih punya pergumulan. Kita punya masalah, kita punya beban, kita punya impian. Apakah Tuhan memberkati kita? Ya, Tuhan memberkati kita. Jangan ragu-ragu. Dia menolong kita dalam hidup ini. Dia tahu kesulitan kita. Dia tahu beban kita. Bukankah Dia berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia akan menolong kita. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan Kristus. Harus tetap di dalam Kristus. Lihat kiri kanan dan katakan, jangan tinggalkan Kristus. Jangan tinggalkan Kristus. Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati bersama-sama dengan Abraham? Yang pertama, miliki iman seperti Bapak Abraham. Apapun tantangan pergumulan, tetap percaya pada janji itu. Ya, dan yang kedua, kita terus berada di dalam Kristus. Jangan pernah meninggalkan jalan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Tetapi kita terus ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita diberkati. Sejenak kita berdiam diri di hadapan Allah. Masing-masing kita tunduk kepala. Renungkan firman ini. Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara? Berkat apa yang saudara rindukan? Apa permintaan Bapak Ibu? Mungkin sudah lama memintanya, tetapi belum kunjung tiba. Jangan menyesal, jangan putus asa, tapi percayalah, tetap pegang janji Tuhan. Apapun yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, Dia akan berikan kepada kita tepat pada waktunya. Haleluya.